Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada pelatihan pelayanan publik pada materi 3.1 konsep dan kebijakan pelayanan publik. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Soal pertama, kelompok pelayanan administratif mencakup A. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, B. Pelayanan yang menghasilkan barang, C. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa, dan D. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang tepat adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan jangka waktu penyelesaian dalam standar pelayanan publik? A. Waktu untuk pengaduan, B. Waktu pelayanan maksimal 24 jam, C. Waktu operasional pelayanan penyelenggara pelayanan, D. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan. Jawaban yang tepat adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan. Nomor 2, D. Soal nomor 3. Berapa jumlah komponen standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik? Jumlah komponen standarnya yaitu ada 14. Oke, nomor 3, D. Soal nomor 4. Apa yang menjadi hal fundamental dalam pelayanan publik? A. Pelayanan publik diselenggarakan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. B. Pelayanan publik selalu diselenggarakan secara gratis. C. Pelayanan publik selalu berorientasi pada keuntungan. D. Pelayanan publik hanya berfungsi memberikan perlindungan bagi warga negara. Nomor 4 yang paling tepat adalah pelayanan publik diselenggarakan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Oke, nomor 4A. Soal nomor 5, manakah dari berikut yang bukan merupakan komponen standar pelayanan publik? A. Biaya atau tarif, B. Pemberian bonus kepada petugas, C. Jangka waktu penyelesaian, dan D. Penanganan pengaduan yang bukan pemberian bonus kepada petugas. Oke, soal nomor 6. Menurut David McKevitt, pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang terdapat di pasar optimal, layanan yang penting untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan warga namun tidak dapat dicapai oleh pasar secara optimal. C. Layanan yang tidak penting. D. Layanan yang hanya diberikan oleh lembaga swasta. Nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, soal nomor 7. Mengapa perubahan paradigma terjadi tentang masyarakat dalam mengukur keberhasilan pelayanan publik? Karena masyarakat ditempatkan pada posisi yang utama. Oke, nomor 7, C. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan servis menurut Christopher H. Lovelock? Servis adalah
A. Produk tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. B. Produk berwujud, C. berlangsung lama, atau D. Produk yang terlihat. Yang dimaksud servis menurut Christopher adalah produk tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. Nomor 8A. Soal nomor 9. Apa yang termasuk dalam 3 unsur penting pelayanan publik? Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik, yang kedua, kepuasan pelanggan, dan yang ketiga, penerima pelayanan publik. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang B. Soal terakhir, soal nomor 20. Apa yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2029 tentang pelayanan publik? Undang-undang ini mengatur tentang pelayanan publik. Nomor 10 B. Oke, sudah terjawab semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ujian? Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 100. Terima kasih Sobat Madro Satuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan soal materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madro Satuna. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai di materi 3.2 desain pelayanan publik pada pelatihan pelayanan publik. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Terdapat soal 10. Mulai mengerjakan. Soal pertama. Bersifat sederhana, konkret, mudah diatur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Itu merupakan pengertian dari flexibility. Oke, nomor 1 C. Soal nomor 2. Yang tidak termasuk prioritas dalam standar pelayanan minimal adalah hiburan atau rekreasi. Ini tidak termasuk prioritas. Nomor 2A. Soal nomor 3. Berikut yang tidak termasuk prinsip standar pelayanan adalah yang tidak termasuk prinsip pelayanan transparan dan keadilan itu termasuk, akuntabel dan berkelanjutan juga termasuk, sederhana dan partisipatif itu juga termasuk, fleksibilitas dan praktis ini yang bukan. Oke, nomor 3 D. Soal nomor 4. Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Ini merupakan keputusan Menteri Pan-RB nomor 63/M.Pan/7/2003. Berarti yang B. Nomor 4 B. Soal nomor 5. Dari 5 prinsip standar pelayanan minimal yang menganut asas transparansi dan akuntabilitas adalah bersifat sederhana, konkret, mudah diatur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Nomor 5A.
Soal nomor 6. Terdapat 4 kelompok dalam standar pelayanan aspek sarana prasarana pelayanan publik. Keempat pelayanan tersebut adalah parkir dan ruang tunggu, sarpras bagi yang berkebutuhan khusus, sarana penunjang lainnya, dan sarana front office. Nomor 6B. Soal nomor 7. Regulasi yang menjadi acuan prinsip standar pelayanan minimal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Nomor 7A. Soal nomor 8. Bobot yang diberikan dalam aspek ke-6 yaitu tentang inovasi adalah sebesar 7%. Oke, nomor 8C. Soal nomor 9. Pelayanan mempunyai orientasi yang sama, yaitu mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Seiring perkembangan zaman, kinerja pelayanan untuk kepuasan konsumen harus turut ditingkatkan dengan berbagai cara untuk menjamin tercapainya kualitas pelayanan yang optimal. Dibutuhkan dasar yang kuat sebagai berikut, kecuali transparan. Nomor 9B. Soal terakhir. Indikator untuk aspek pelayanan yang kurang tepat adalah tersedia standar pelayanan yang berteknologi tinggi. Ini yang bukan. Nomor 10B. Oke, kita sudah menyelesaikan semua soal. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ujian? Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 100. Terima kasih Sobat Madrasatuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke soal materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasatuna. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai di materi 3.4 implementasi dan pengawasan pelayanan publik bagian 2 pada pelatihan pelayanan publik. Oke, kita langsung saja mulai mengerjakan soal. Soal pertama, yang menjadi pengertian kebutuhan menurut MC Cleland adalah keadaan memiliki nilai kepuasan apabila terpenuhi. Nomor 1D. Soal nomor 2, keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan rencana standar pelayanan SPP diperlukan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan. Nomor 2A. Soal nomor 3, yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan pelayanan publik adalah harapan masyarakat terkadang berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Masyarakat inginnya seperti ini, sedangkan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Oke, nomor 3A. Soal nomor 4. Peran masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah masyarakat disertakan mulai dari penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik. Nomor 4D. Soal nomor 5. Yang menjadi tujuan dari metode public hearing dalam proses diskusi dengan masyarakat adalah
Menelusuri fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan halayak ramai. Nomor 5A. Soal nomor 6. Yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembahasan dengan masyarakat selain komponen standar pelayanan adalah waktu pelayanan termasuk standar operasional, prosedur juga termasuk, pelayanan yang bertugas memberikan pelayanan, pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan itu juga termasuk. Maka nomor 6 semua benar. Soal nomor 7, metode yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap materi rancangan standar pelayanan adalah focus group discussion atau diskusi grup terfokus. Nomor 7A. Soal nomor 8, keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik di Indonesia adalah karena masih terjadi jangka waktu pelayanan yang tidak jelas, petugas pelayanan yang tidak berkompeten, biaya atau tarif pelayanan yang tidak jelas, dan pengaduan masyarakat yang tidak ditanggapi. Nomor 8A. Nomor 9. Menurut MC Kevin dalam Managing Core Public Service, contoh pelayanan publik inti yang menjadi tugas pemerintah adalah layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan. Nomor 9C. Soal nomor 10. Perumusan karakteristik kebutuhan dasar manusia menurut Watson melibatkan pengakuan dan perhatian dari pihak lain. Nomor 10D. Oke, kita sudah menjawab semua soal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 100. Terima kasih Sobat Madrasah Tuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke soal materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada materi 3.5 pengelolaan pengaduan masyarakat pada pelatihan pelayanan publik. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan soal. Soal pertama, setiap unit pelayanan yang secara khusus menangani pengaduan masyarakat bertujuan kecuali terwujudnya audit secara cepat dan tepat. Ini kecuali yang B, nomor 1B. Soal nomor 2, efektivitas pembentukan unit pengaduan pelayanan publik kecuali keberhasilan program dan keberhasilan sasaran. Oke, nomor 2A. Soal nomor 3. Maksud dibentuknya unit kepatuhan internal atau unit pengaduan masyarakat lingkungan Kementerian Agama kecuali semua benar. Soal nomor 4. Klasifikasi pengaduan terdiri dari pengaduan informatif dan pengaduan penyimpangan. Nomor 4
C. Soal nomor 5. Unit pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Agama. Semua benar. Soal nomor 6. Pengaduan yang menyangkut kinerja dan kedinasan termasuk dalam motif pengaduan masyarakat yang tidak berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran disiplin pegawai. Nomor 6 C. Soal nomor 7. Secara teknis, pengaduan penyimpangan merupakan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin. Nomor 7 A. Soal nomor 8. Di bawah ini adalah salah satu unsur dalam pengertian aduan masyarakat kecuali kemudahan bagi organisasi dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Nomor 8 B. Nomor 9. Di bawah ini adalah contoh pelanggaran disiplin pegawai yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang kecuali A. Suap. Soal nomor 10. Salah satu tujuan dibentuknya unit kepatuhan internal atau pengelola pengaduan masyarakat adalah mengeliminasi penyimpangan yang timbul. Oke, kita sudah selesai mengerjakan soal dari 1 sampai 10. Semoga mendapatkan skor yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 80. Kemungkinan soal nomor 2 atau nomor 4 masih ada yang salah. Oke, terima kasih Sobat Madrasatuna yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasatuna. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai di akhir materi, yaitu materi 3.6 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelatihan Pelayanan Publik. Oke, kita langsung saja mulai mengerjakan soal. Soal pertama. Teori yang menyatakan bahwa seorang yang memiliki harapan terhadap produk yang bernilai tinggi tetapi memperoleh produk dengan nilai yang rendah akan menemukan dispartasi produk dan mengalami disonansi kognitif disebut teori disonansi. Nomor 1 C. Soal nomor 2. Pendekatan yang membutuhkan penggunaan ringkasan skala penilaian untuk mengukur atau konfirmasi seperti lebih baik dari yang diharapkan dan lebih buruk dari yang diharapkan adalah pendekatan subjektif. Nomor 2 B. Soal nomor 3. Yang bukan unsur yang diukur dalam indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah dinyatakan bahwa indeks kepuasan masyarakat adalah perilaku pelanggan. C. Nomor 3 C. Soal nomor 4. Layanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik seperti penyediaan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan internet disebut layanan barang. Nomor 4 D. Soal nomor 5. Teori yang menyatakan bahwa kinerja produk lebih rendah dari konsumen terhadap produk tersebut maka akan mengakibatkan konsumen semakin membesar-besarkan perbedaan antara harapan kinerja produk dengan kinerja produk secara nyata.
Ini termasuk dalam teori kontras. Nomor 5D. Soal nomor 6. Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara publik dengan melakukan komparasi antara terpenuhinya harapan dan kebutuhan yang terdapat dalam Kemenpan nomor 25 tahun 2004. Nomor 6D. Soal nomor 7 yang termasuk contoh layanan jasa adalah pendidikan. Nomor 7C. Soal nomor 8. Pendekatan yang membutuhkan penelitian untuk memilih informasi terkait ekspektasi dan kenyataan ke dalam skor untuk mengetahui perbedaan antara ekspektasi dan evaluasi kerja produk adalah pendekatan subtraktif. Nomor 8D. Soal nomor 9, teori yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki harapan terhadap produk yang bernilai tinggi memperoleh produk dengan nilai yang rendah akan menemukan disparasi produk dan mengalami disonansi kognitif disebut teori disonansi. Oke, soal terakhir, kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah survei kepuasan masyarakat. Oke, kita sudah menjawab semua soal. Bismillahirrahmanirrahim, selesai ujian. Ya, saya yakin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mendapatkan skor 80. Anda lolos passing grade, selesai pelatihan. Silakan Sobat Matro Satuna, jika sudah menyelesaikan pelatihan yang diikuti bisa langsung berikan review agar nantinya ketika sertifikat sudah proses tanda tangan bisa langsung di-download, atau bisa juga pemberian review itu ketika Sobat Matro Satuna akan mendownload. Jadi tidak harus selesai pelatihan mengisi review, tetapi boleh nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.